Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa nuqaddimu lakum bi tahiyatil islami mubarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hanya milik Allah yang telah menghidupi kita, memberikan rizki kepada kita, baik itu rizki lahiriah atau jasmaniah, dan juga rizki ruhaniah, yaitu rizki ketaatan. Selama ini mungkin kita banyak mengeluh karena berbagai ujian dan cobaan yang diberikan kepada kita, padahal dibandingkan dengan nikmatnya selama ini yang telah kita nikmati dan rasakan, tentu justru jauh lebih besar. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah kepada Sang Junjunan Alam, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan, contoh, dan panutan sepanjang zaman. Mudah-mudahan kita kelak di akhirat senantiasa mendapatkan limpahan syafaat dan termasuk golongan yang kemudian masuk surga dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Judul kita Hidup Sehat ala Apotek Quran. Mari kita buktikan bagaimana Al-Quran sesungguhnya bisa menjadi petunjuk, bagaimana kita bisa terhindar dari berbagai penyakit, baik itu penyakit hati dan juga penyakit fisik. Langsung Pak, karena contoh kasus. Sebelum saya uraikan, saya pengen memberikan 3 contoh kasus. Yang pertama, ini ada surat cinta nih, tapi bahasa Sunda. Bapak-bapak pada ngerti semuanya bahasa Sunda? Iya. Tong cicing di pada larang Pak kalau nggak ngerti bahasa Sunda. Wajib. Kalau nggak ada yang ngerti, nanti di bawah ada translate ya. Nanti itu di edisi online. Ini Pak, harus saya bacakan. Mohon maaf, ini agak vulgar karena ada beberapa pelajaran yang mungkin ingin diberikan. Mama, bapak, emak, bapak, teteh, aa, sadayana. Hampura abi ngalakukeun kieu, abi tos cape lahir batin. Abi tos teu kiat ngajalani hirup kieu. Abi capek hirup ngagugulung hutang nu eueuh beresna, kalah beuki nambahan beuki dieu teh. Bari abi teu apal hutang ka saha wae, sabaraha atawa urut naon. Abi capek sedap. Abi capek boga salaki nganyeri hatekeun wae teh
puguh ning ku batur geus dikucilkeun, pada ngomongkeun pada mika ngewa, bari jeung teu rumasa salah, boga salaki kalah hayoh wae gede bohong jeung gede hutang. Capek berku aksara badak. Ini tulisan asli, Pak. Sugan abi jeung budak geus maot mah aya sadarna. Mun teu sadar ge keun bae, nu penting teu nyangsarakeun ka budak abi. Era karunya ngahesekeun wae lanceuk jeung kolot teh. Abi geus eueuh mah moal ngahesekeun wae. Hampura abi teu bisa mulang tarima ka kolot jeung ka lanceuk-lanceuk. Aa dede hampura mamah jalana kudu kieu. Bakat kunyaah mamah teh daripada ditinggalkeun ku mamah karunya ka emak. Iya Pak, yang bikin merinding saya itu ketika baca surat yang terakhir itu. Mamah leuwih ridho ka neraka daripada ninggalkeun aa jeung dede sengsara. Da aa jeung dede mah can kadu dosa. Keun we mamah nu nanggung dosana kana neraka. Teu ridho hirup di bawah susah wae ku mamah teh. Hampura mamah teu tiasa nyumponan sagala kabutuhan aa jeung dede. Hampura mamah teu bisa ngabagjakeun, hampura aa teu jadi pokoknya hampura lah. Insyaallah aa dede mah ka surga. Pertanyaannya, apakah kesimpulan surat ini? Surat ini kira-kira ditulis oleh laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ini surat yang ditinggalkan oleh seorang ibu di Banyaran yang bunuh diri kemarin. Dan anaknya yang 2 itu masih kecil, dicekek oke dibunuh. Jadi sebelum dia mati atau sebelum bunuh diri itu dicekek dulu anaknya yang belum balik, ya, itu dimatiin dulu. Setelah itu kemudian dianya bunuh diri. Saya ngisi tausiah sehari setelah kejadian ini di daerah Pamungpek, tetangganya lah. Dan Masya Allah, Bapak sekalian, kira-kira dari tulisannya, ibu ini tukang ngaji bukan, Pak? Ahli ngaji bukan, Pak? Ahli ngaji, Pak. Sebab kelihatan bahwa yang pertama, mamah leuwih ridho kana neraka. Tahu bahwa dosa bunuh diri itu adalah dosa besar. Kemudian yang kedua, secara akidah dia juga tahu bahwa anak-anaknya yang tidak berdosa itu akan masuk ke surga. Anak-anaknya yang masih belum balik itu kan tepatnya di surga. Jadi kalau ada anak-anak kan sebelum balik, ini secara akidah nih jawaban, kalau anak-anak sebelum akil balik, ya, atau masih bayi apalagi, ya misalkan dia meninggal ataupun mungkin dibunuh, mati, maka di mana tempatnya kan belum ada tulisan catatannya. Tempatnya di surga. Dalilnya apa? Wildanun mukhalladun. Dalam Al-Quran itu ada di dalam surat Toha itu wildanun mukhalladun, anak-anak sebaya yang kemudian dilanggengkan oleh Allah. Ya, anak-anak yang belum berdosa itu nanti juga jadi anak-anak, jadi pelayan di surga nanti, jadi wildan. Ya, jadi ternyata jawaban Al-Quran itu lengkap, terutama untuk perkara-perkara gaib. Nah, nanti kemudian ditanya lagi, apakah anak-anak orang kafir juga begitu? Ini kan anak-anak orang Islam, umat Islam. Apakah anak-anak orang kafir juga kalau mati sebelum balik, apakah juga di surga?
Ini bukan tebak-tebakan, Pak. Ini jawabannya harus ilmu. Ya kan? Wallahu a'lam. Enggak wallahu a'lam, harus dijawab. Harus ada kepastian. Jawabannya di surga. Ini tafsir Ibnu Katsir. Jadi sebelum balik, baru setelah balik itu kan yuhawidanihi ayumajisani sih. Diyahudikan, dimajusikan, dinasranikan ataupun diyahudikan. Baru setelah itu kemudian tercatat siapa yang tetap dalam fitrah keislaman, siapa yang keluar. Nah, pelajaran dari ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ternyata apa urusan hutang dengan bunuh diri itu yang menarik saya. Kan para masalah hutang mah gampang kan Pak. Kalau solusi hutang itu apa? Dibayar. Tapi kenapa jadi sampai seperti ini? Nah lalu kemudian saya tertuju bahwa kenapa kemudian banyak berhutang, karena manusia itu banyak overthinking. Banyak keinginan, banyak kebutuhan. Ya, bukan banyak kebutuhan. Kalau kebutuhan sih semuanya bakal sama. Tetapi dia banyak keinginan di luar kebutuhan. Yang akhirnya dia berbuat sampai nganjuk ngahutang. Nah ini overthinking ini dibahas dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah yang terakhir itu Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Ya, jadi Allah itu tidak akan membebankan satu kewajiban ya, kecuali yang dibebani itu mampu untuk memikulnya. Ya, jadi kalau ada ilmunya sebetulnya kewajiban itu tidak berat. Kalau Bapak bisa sholat sambil berdiri, ahlan wa sahlan. Silakan. Karena ini awal sunnahnya, ya awal syariatnya. Tapi kalau tidak mampu berdiri maka boleh duduk. Karena itu saya setuju kalau disediakan kursi ya di belakang situ yang mudah dijangkau. Karena mungkin ada yang lagi gak fit, ya bukan hanya sepuh aja, mungkin lagi gak fit atau lagi keseleo atau lagi kurang sehat dan lain sebagainya. Maka jangan sungkan untuk sambil duduk. Ya, insya Allah pahalanya tidak akan dikurangi. Ya, misalkan nggak sambil berdiri, misalkan di berjamaah pahalanya 27, tanu duduk mah setengah namanya, segitu 50% misalkan. Nah, jadi 13,5 misalkan. Ya, ya kan? Mau di depan silakan. Jadi belajar membiasakan. Dan karena alhamdulillah pada saat sekarang ini banyak yang umroh ya, jadi tahu. Seperti halnya di Masjidil Haram kan banyak juga yang wakaf kursi itu. Ya, wakaf kursi, wah banyak banget. Ya, nah di masjid juga kita harus banyak. Ya, jangan hanya di Senayan. Jadi masjid harus banyak kursi. Jadi biar gak berebut nanti. Ya, apalagi tak tinggang-tinggang kursi sehingga kemari itu ya. Nah, itu ya, jadi ada kursi buat duduk. Kalau sambil duduk silahkan. Kemudian kalau gak mampu duduk maka boleh sambil berbaring. Jangan sambil tidur Pak, kalau sambil tidur berarti gak ingat. Jadi sambil berbaring. Ya kan? Sambil berbaring, kalau sambil berbaring juga nggak bisa, dikubur. Jangan dulu Pak, bisa dengan isyarat. Ya, masih bisa dengan isyarat. Seperti, mohon maaf ya, kalau ada yang lumpuh, ada yang stroke, misalkan dan lain sebagainya, kalau nggak bisa, itu boleh dipandu. Ya, boleh dipandu oleh yang sehat. Ya, misalkan ingatannya dipulihkan dan lain sebagainya. Jadi agama ini gak berat kalau ada ilmunya. Karena itu kita senantiasa berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, jangan Engkau siksa kami jika kami itu lupa. Gak mampu kami melakukannya. Jangan disalahkan dan Allah gak akan menyalahkan. Nah, yang overthinking itu pikiran kita. Nah, setelah saya kaji di dalam surat Al-Baqarah yang terakhir itu, ternyata Masya Allah di belakangnya itu memang yang terkait dengan overthinking dan halusinasi itu apa? Ternyata yang pertama adalah, itu dalam ayat sebelumnya, kan surat Al-Baqarah itu ada berapa ayat? Ya, Masya Allah, jadi saking husuknya jadi mendadak lupa lagi. Ya, 286 ayat. Nah ini kan ayat yang ke-286. Sebelumnya ternyata ada ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah overthinking itu.
Apa? Yang pertama adalah tentang ayat tentang riba 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang senantiasa makan riba dan terus berhutang dengan penuh ribawi, maka mereka itu seperti orang-orang yang kesurupan setan. Tidak bisa berdiri penuh, jadi sempoyongan, seperti orang yang mabuk. Ya. Kemudian yang kedua, penyebab overthinking itu adalah dalam ayat 282 tentang hutang dan bagaimana kewajiban ketika transaksi utang piutang. Dan itu ayatnya paling panjang, Pak, yang habis setengah halaman. Ayat yang paling panjang yang ngabisin setengah halaman gitu, ya. Bukan setengah halaman, berarti satu halaman ya. Yang satu halaman itu ternyata adalah ayat hutang. Ya, ini membuktikan bahwa urusan hutang biasanya suka panjang. Ya, karena ayatnya juga panjang. Nah, itu diantaranya, Pak. Itu ternyata menjadi latar belakang, sehingga kalau seseorang, dan banyak ya yang putus asa, itu ketika ruhnya lemah, ketaatannya berkurang, maka ketika ada cobaan dan ujian, imannya goyang. Dan akhirnya muncul putus asa dan kemudian melakukan nauzubillahi min dzalik, membunuh dirinya sendiri. Dan ini tentu saja termasuk dosa yang sangat besar ya di sisi Allah. Dan dia sudah sadar seperti itu. Ini kesurupan yang sebenarnya itu ini, Pak. Jadi setan minjem awak kita, badan kita, untuk kemudian membunuh dirinya. Ya, ini kesurupan yang sebenarnya. Jadi si fisik kita itu kemudian apa? Dikendalikan oleh hawa nafsu setannya. Nah, ini mudah-mudahan kita semuanya ya dijauhkan dari godaan-godaan dan juga cobaan keputusasaan yang seperti ini. Kemudian kasus yang kedua, Pak. Ini jamaah kami ini, pengusaha. Kemudian terkena kanker darah. Jadi darahnya itu ada kankernya sehingga dia udah kemoterapi dan lain sebagainya. Masya Allah. Saya bilang, saya udah ruqyah, dan di ruqyah ini tidak terkait hanya dengan kesurupan, Pak. Jadi kalau ruqyah itu bukan hanya dengan kesurupan, ruqyah syar'iyah itu boleh berobat dengan doa-doa yang diajarkan oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW ketika kita sakit. Ya, kita bisa berdoa ya sambil diusap-usap mana yang sakit. Itu bisa. Nanti ada macam-macam doanya. Kemudian maksudnya di ruqyah didoain sambil ditengok gitu. Dan akhirnya ditanya tentang kanker darah. Dan saya coba analisa di Al-Quran. Kalau tentang darah itu ayat Al-Quran menganalisis masalah apa aja. Ternyata banyak di dalam Al-Quran tuh yang ngurus masalah darah. Dalam Al-Quran itu bahasa Arabnya apa? Kalau darah itu. Ada yang tahu, Pak? Darah bahasa Al-Qurannya apa? Damun, dam. Kalau bapak-bapak haji dan umroh kan dam. Dam itu mencucurkan darah. Sanksi kalau bapak melanggar. Ya kan? Melanggar rukun ataupun syarat umroh. Itu bayar dam. Bayar dam itu menyembelih kambing. Ya, menyembelih kambing. Itu dam. Dam itu darah. Ya, dam itu darah. Dam atau dima. Yasfikud dima. Mencucurkan darah. Ternyata darah itu ada pada dosa kezaliman sama orang lain. Zalim sama orang lain. Ya, itu dikaitkan dengan darah. Salah satunya bisa dibuka, Pak. Surat Al-A'raf. Coba ayat 133. Ya. Surah Al-A'raf ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa arsalna alaihimut tufan wal jaroda wal kummala wad dhafadi'a wad dama ayatim mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin.
Fa'arsalna, lalu kami mengutus alaihim, kepada mereka, maka kami kirim, kami utus kepada mereka tufan, angin badai, angin topan, wal jarod, dan belalang, wal kumal, dan kutu, ya, wad dofadi'a, dan katak, wad dama, dan darah, ayatim mufassalatin, ya, ini merupakan bukti-bukti yang jelas. Fastakbaru, tapi mereka sombong, mereka ego, istikbar. Wa kanu qaumam mujrimin, dan mereka adalah kaum yang berdosa. Ayat ini merupakan azab bagi kaum Fir'aun. Ternyata diberikan serangga-serangga kecil, Pak. Jadi adab Allah itu ternyata bukan sebagaimana amarahnya manusia, yang kemudian kan puncak amarahnya itu adalah ngirim nuklir, bom atom gitu, dan lain sebagainya. Itu puncak amarah yang bisa menghancurkan, meluluhlantakkan. Allah gak perlu seperti itu ternyata. Ya, Allah banyak mengutus hal-hal yang dikira oleh manusia itu kecil dan sepele, tetapi efeknya luar biasa. Ya kan? Seperti misalkan kan yang nyiksa Firaun itu dia matinya dengan apa? Laut kan, air laut ya. Jadi kesedak air laut gitu. Jadi kesedak air laut. Ataupun misalkan Raja Namrud matinya dengan apa? Nyamuk kan? Dengan nyamuk masuk, ya, masuk ke telinganya, kemudian masuk ke otak sampai gedor-gedor dan lain sebagainya. Barang kecil. Karena itu Allah sering memberikan misil-misil yang kecil. Ya, kalau dalam ilmu kedokteran mungkin ini banyak yang lebih tahu, mungkin kalau sebagai dokter, saya hanya ingin membahas bagaimana kaitan Al-Quran dengan masalah medis dan juga kaitan dengan perbuatannya. Ya kan? Nah itu ternyata bisa dibaca sedikit-sedikit. Ya, bahkan ada kaitan yang sangat mendasar. Seperti tadi, masalah darah tadi dengan kezoliman. Ya, pas dikonfirmasi, ternyata pengusahanya baik, Pak. Dermawan. Ke masjid, suka infak, sedekah. Ke tetangga juga banyak berbagi. Kenapa saya tahu? Apalagi ke ustadz, saya merasakan gitu. Kebagian gitu. Ya, tetapi ini jadi, kenapa tuh, Pak? Ini yang jadi penasaran. Dia zalim ke siapa? Ternyata zalim kepada yang terdekat. Siapa? Karyawannya ternyata. Jadi dia kaya, banyak mengeksploitasi karyawannya, dan pada akhirnya banyak hak-hak karyawan yang tidak bisa dipenuhi. Nah itulah yang kemudian akhirnya terjadi. Nah ini jangan sampai kemudian seperti yang saya bilang, kewajiban saya kepada orang lain menitos Tuhan. Saya ngaji ke mana, ke Padalarang, ke Kota Baru, padahal saya jauh dari Cileunyi, bela-belain bela-belain didatengin. Sementara ketika keluarga minta pengajian, keluarga di rumah saya tinggalkan. Nah ini yang kadang-kadang kemudian khianatnya nggak kerasa, ya kan? Mampu mengajar orang lain, tapi di keluarga sendiri enggak. Makanya ketika saya walaupun lagi ngebahas dan lain sebagainya, kemudian anak bertanya, karena saya jarang ketemu, saya tutup udah. Apa nak yang mau ditanyakan? Ayah channel ini, besok ada ini, besok ini. Udah, sok. Karena apapun yang kita tanamkan kepada anak, insya Allah, ya, itu akan mekar suatu hari. Karena anak itu gambaran dari orang tuanya. Nah itu diantaranya Bapak Ibu sekalian. Jadi di kasus yang kedua ini ternyata soal yang terkait dengan darah itu banyak juga yang terkait dengan kezaliman. Lalu kemudian masalah perut ya Pak. Masalah perut yang disebutkan di dalam Al-Quran itu dengan batnun atau butun jamaknya. Ya, nanti boleh dicari itu. Ya, di Al-Quran ada batnun, ada butun. Hubungan perut itu ternyata atau hubungan pencernaan biasanya hubungannya dengan stres dan pikiran. Ya, dengan stres dan pikiran.
Ya, jadi karena batnun itu ternyata bukan isi, tapi cara atau proses menuju hasil akhir. Akhirnya di perut. Ya, kalau awalnya jelek, maka akan jelek di perut. Ya, sekalipun yang dimakan bagus. Tapi kalau awalnya bagus, maka akan bagus di perut. Ya, sekalipun yang dimakan itu mungkin kurang sehat. Artinya apa? Kalau yang diusahakan itu halal, maka akan jadi sehat dan taat. Tapi kalau yang dimakan itu syubhat, haram, maka akan jadi penyakit. Dan penyakit yang pertama yang kena adalah penyakit mental. Ya, mental healthy, penyakit keimanan. Ya, penyakit keimanan itu yang akan digerogoti. Sehingga apa yang terjadi dengan penyakit keimanan itu jauh dari perintah Allah. Sekalipun ke masjid itu dekat, nanti akan terasa jauh. Sekalipun ke ngaji itu gampang, akan terasa jauh. Sekalipun di YouTube juga bisa belajar, dia tidak mau. Ya kan? Karena keimanannya sudah terkikis. Terkikisnya dengan apa ruhnya itu? Dengan makanan. Karena sebagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa manusia itu terdiri dari apa? Terdiri dari fisik dan juga ruh. Ya, makanya penyakitnya juga ada dua. Ada penyakit fisik, ya, ada penyakit ruh, gitu. Ada penyakit mental, ada penyakit masalah ruhania. Dan kalau penyakit ruh, penyakit ini juga ada dua ya. Ada yang internal, muncul karena dirinya, ya, seperti misalkan ada takut berlebihan atau marah berlebihan. Yang segala berlebihan, nah pokoknya itu gak baik buat mental. Atau dikirim, di delivery. Ya ini karena orang lain ya, misalkan ada santet, ada apa gitu ya. Ya itu sebetulnya memang ada, sihir itu ada. Sihir itu pengaruhnya kuat. Ya, tetapi kita harus mendustakan kekuatan itu. Ya, harus mendustakan kekuatan itu. Karena itu kita harus menjaganya dengan baik. Karena ini kalau penyakit yang kayak begini ini tidak bisa didiagnosa oleh dokter. Ya, dia hanya bisa merasakan dirinya sendiri, dan kita tentu saja bisa dijauhkan dari berbagai penyakit yang menyerang rohani kita. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian Al-Qur'an bisa menjadi obat, bisa menjadi panduan untuk kesehatan kita, itu sesungguhnya ada dalam surah Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yaziduz zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Al-Qur'an. Ma huwa syifaa'un, fungsinya apa? Syifaa'un sebagai obat. Wa rahmatun, dan juga sebagai rahmat. Lil mu'minin, bagi siapa? Bagi mereka yang percaya. Yaitu siapa yang percaya dengan Al-Quran? Yaitu orang yang mukmin. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Dan tidak akan menambah apa-apa manfaat. Al-Quran itu tidak akan pernah bermanfaat, terutama bagi orang yang zalim, illa khasara, kecuali kerugian. Ya, Al-Quran tidak akan bermanfaat apa-apa bagi mereka orang yang zalim, sehingga ya Al-Quran itu mudah dilupakan, mudah disingkirkan. Apa sih lah sekarang mah udah zamannya logika, udah zamannya rasional. Apa sih Al-Quran mah kan masih itu aja, ngurus agama aja. Padahal sesungguhnya banyak sekali inti pengetahuan, inti sains dan lain sebagainya itu dipandu dengan Al-Quran. Karena ternyata sains juga kalau tidak dipandu dengan Al-Quran, ilmu pengetahuan tidak dipandu dengan Al-Quran, maka moralnya hilang. Ya, alhamdulillah kita udah sampai. Dan bagaimana Al-Quran menjadi panduan kesehatan? Doa-doa apa saja yang ada dalam Al-Quran yang terkait dengan penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan, kita tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Isya kan udah ya? Oke. Ya, qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Hadirin jamaah yang masih terus bersama kami sampai ba'da isya ini, kita lanjutkan ya tentang bagaimana penafsiran surah Al-Isra ayat 82 tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami bersegera menurunkan Al-Qur'an. Ini indahnya bahasa Arab, kalau nazala itu turun, tapi kalau nazala apalagi tanazzala itu turun dengan cepat. Ya, karena tahu bahwa manusia akan butuh dengan Al-Qur'an, butuh dengan panduan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekarang sayangnya justru Al-Qur'an banyak ditinggalkan. Itu satu kondisi di mana sekarang itu Al-Qur'an itu mahjuron. Mahjuron itu ditinggalkan, diacuhkan, ya. Tidak dianggap sebagai pedoman hidup yang melekat pada hidup seorang mukmin. Banyak sekali orang mukmin ataupun orang Islam itu taat ke masjid. Ya, alhamdulillah, ini menjadi satu-satunya identitas. Kalau seandainya dia mengaku ke muslim tapi tarak ke masjid, mungkin dia sholat di rumah, tapi kan jadi fitnah. Tidak diketahui apakah dia itu ahli sholat atau bukan. Inilah pentingnya berjamaah. Karena itu untuk mengetahui siapa yang culas hatinya, itu dilihat dari apa ukurannya? Dari sholat. Sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik itu sholat apa? Sholat isya dan sholat subuh. Betul. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak-bapak khususnya ini kemudian taat sholat berjamaah isya dan subuh, maka insya Allah di masjid, maka insya Allah dia terbebas dari kemunafikan. Dan orang munafik itu terasa ringan gitu kalau sholat isya dan sholat subuh itu ringan. Makanya ketika saya susah bangun tidur ketika subuh, wah, berarti sudah dihilangkan nikmatnya bangun subuh. Ya, nikmatnya bangun subuh. Betapa gembiranya ketika pas bangun, gitu ya, jam 3 bangun. Karena apa? Karena ada Manchester United. Ya kan, wah, kalau ada MU atau Barcelona gitu. Ya berarti itu mah ahli mukmin Barcelona. Dia berimannya ya sepak bola. Kalau dia kemudian bangun tanpa ada Barcelona atau Madrid, ya dia bangun benar-benar dan gembira, masya Allah. Sudahkah itu kegembiraan yang jujur? Saya bukan berarti antipati dengan masalah kegembiraan seseorang terhadap bola, bukan. Tapi kalau saya misalkan lebih gembira bangun jam 3 karena mau nonton bola dengan tidak semangat untuk sholat tahajud, berarti saya udah tahu saya itu siapa. Ya, saya itu lebih mencintai apa di dunia ini gitu. Nah, kan ketika bangun bola langsung muli suuk, muli apa gitu, kopi dan lain sebagainya. Coba kalau ke tahajud gitu, ya kan, wah siap-siap kopi, siap-siap bolu. Kan sebelum tahajud tadi dirayakan dulu. Pas beres makan, sare deui weh. Oh, tahajud nanti gitu. Nah, ini jangan sampai juga seperti itu. Jadi gembira banget gitu. Ketika pas subuh tuh adzan subuh teh, siapapun sekalipun adannya aki-aki gitu, tapi terasa indah di telinga. Jauh lebih merdu ketimbang nyanyian Bang Haji Roma Irama. Wah, ini orang udah enak, emang telinganya udah enak, matanya udah diatur, udah dikendalikan sama Allah. Tapi kalau kita munafik, maka hati-hati. Awalnya sholat subuh, sholat
Isya, dia sholat yang lain, dan akhirnya keimanannya akan rusak, hatinya, sugestinya akan berkurang terhadap Allah, dan akhirnya apa? Dijauhi Al-Quran. Cukup menjadi muslim, masuk surga cukup dengan KTP-nya aja, dikirain beneran di sana di penjaga ahli surga KPU gitu ya. Ternyata kan bukan masalah KTP-nya, apa bukti perbuatan kita, bagaimana amal perbuatan kita yang besar di sisi Allah. Ternyata bapak-bapak sekalian, amalan yang besar itu adalah iman yang bersih dari syirik. Kalau iman itu rusak, dan ini rusaknya bisa, contoh, bolehkah berobat, nih kaitannya dengan obat, bolehkah kita berobat dengan air, kita doa gitu, berdoa. Makanya kenapa kemudian kita yang mampu membaca Al-Quran punya kelebihan daripada yang nggak bisa baca Al-Quran, jauh berbeda. Ketika misalkan orang, Ustaz berat, apalagi kita kan baru tahu Al-Quran, baru ngaji Al-Quran sekarang, mana udah sepuh lagi, ya kan, harus baca dari ikro-ikroan terus kemudian terus ke tafsir, ternyata masih jauh Ustaznya. Itu dia, ya kan. Jadi kalau kita gak cepat-cepat maka akan ketinggalan. Contoh apa? Ketika mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita apa? Kita terus minta doa sama orang. Ahlan wa sahlan, minta doa itu boleh, asal jangan salah juga, minta doa sama kiai, jangan sama dukun. Ini hati-hati, karena tipis nanti bedanya. Ya kan, dukun kan disebut orang pintar, orang bodoh itu. Dan bukan orang pintar, orang bodoh. Ya misalkan kita minta doa kepada orang yang soleh, ahlan wa sahlan. Tapi lebih mantep lagi kalau seandainya siapapun kita berdoa kepada Allah, minta pedomannya boleh ke ulama, seperti datang ke Imam Ahmad. Ada orang imam berdoa seperti ke dokter dia. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian hanya ingin jawabannya dari ulama. Wahai imam, di lemur tuh saya paceklik gitu, gak ada hujan, gak ada apa, minta doanya. Kata Imam Ahmad, istighfar, beres, kamu pulang. Ada lagi yang konsultasi, wahai imam, saya itu usaha bangkrut, kemudian belum dapat modal, pengen usaha lagi, pengen untung lagi, apa kira-kira minta doanya biar perusahaan saya barokah? Istighfar, kata Imam Ahmad. Balik aja. Kemudian yang ketiga datang lagi, saya imam belum punya anak udah bertahun-tahun, ya kan, tentu udah nikah gitu ya. Kalau misalkan jomblo datang, saya belum punya anak, kamu udah nikah belum atunya ya ini mah ini udah nikah beberapa tahun, saya punya pasangan tapi gak punya anak. Ini apa doanya biar saya cepat punya momongan, ya kan? Doanya kata Imam Ahmad, istighfar, astagfirullahaladzim. Dan akhirnya kedengaran sama istrinya, ya suamiku, kenapa kamu tadi yang datang itu kan beda-beda masalah. Nah doanya dengan istighfar semuanya, ya kan? Nah ini jawaban orang yang berilmu itu luar biasa. Itu ternyata kata Imam Ahmad, bukankah di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa istighfar itu menjadi segala obat dari penyakit hati seseorang. Istaghfiru rabbakum fa innahu kana ghafara. Beristighfarlah, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Ternyata ampunan itu akan membuka keluasan dan keberkahan rezeki bagi seseorang. Tapi harus ada ampunan. Dan sebaliknya ternyata kesimpulan dari apa jawaban Imam Ahmad ini, bahwa dosa itu nanti menghambat rezeki. Dan mohon maafnya, menghambat rezeki ini bukan berarti rezekinya dipersempit, enggak, bahkan mungkin diperbesar. Tapi jadi kecil manfaatnya, enggak ada sama sekali. Bukankah ada di antara kita yang gajinya udah ratusan juta tapi masih kene perlu, masih kene serakah, ya masih kene pengen dan lain sebagainya, itu disedikitkan oleh Allah, ya kan? Nilainya gede tapi semakin sedikit, ya kan? Uang itu sampai masya Allah dikeresekin saking banyaknya, tapi nilainya kemudian menjadi kecil, jadi gak nikmat makan, ya kena naik mobil jadi gak aneh. Bahkan saya sering lihatnya, kala luhur itu yang tempat yang atas tuh Tegaluhur, bukan Tegaluhur yang ke atas,
Apa? Bumi luhur, pas ke atas kan. Saya juga pas beres pagi-pagi penasaran, pengen ke sana. Oh indah, oke, enak. Orang kan misalnya naik kolbak, naik apa, itu nikmat aja walaupun kehujanan dan lain sebagainya. Bagi orang yang nggak, yang mungkin udah biasa tertutup, udah gak jauh dari angin, mungkin nggak enak. Tapi bagi yang nggak naik mobil, itu nikmatnya luar biasa. Nah ini diberikan ketenangan, diberikan kecukupan yang luar biasa. Ya kan? Ada juga di kita mungkin ya yang penghasilannya mungkin pas-pasan gitu ya. Cuma 3.000 misalkan dolar per hari gitu ya misalkan, atau cuma berapa gitu, orang lain triliunan. Nah itu ya Allah itu Maha Kuasa. Karena itu kalau minta kepada Allah jangan banyak, karena banyak belum tentu puas. Manusia itu begitu. Dan ini di dunia, mintalah cukupkan kami ya Allah. Kalau dicukupkan segala cukup, segala enak, oh Masya Allah luar biasa. Makan ini enak, makan ini enak, asal apa? Jangan berlebihan. Dan ternyata logika makanan itu, makanan tidak akan jadi penyakit kalau apa? Satu, tidak berlebihan, makanan apapun. Jangan dibatas misalkan kambing, jangan duren. Nah, awas, jangan hati-hati, jangan makan kambing muda. Kenapa? Mahal, itu masalahnya. Ya, misalkan jangan makan durian terlalu banyak. Iya, maksudnya itu semua buah-buahan itu diciptakan oleh Allah sebagai ladang buat dinikmati. Tetapi satu hal, berlebihan. Ya, kenapa kemudian saya kena penyakit? Kenapa saya misalkan kena tensi dan ternyata bukan hanya lebih garamnya, lebih gulanya. Ya kan? Karena berlebihan. Kalau pas mah nggak apa-apa. Ngopi kan sehat. Ngopi, ya kan, ngopi jangan banyak-banyak ya, apalagi dia gak campur gula misalkan gitu ya. Kalau yang masih campur gula berarti kopi mualaf gitu ya, yang bukan kopi sejati ya, masih kopi sasetan dan sebagainya ya. Itu jangan yang terlalu manis dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yang pertama jangan terlalu berlebihan, yang kedua banyak traktir juga, jadi jangan sendirian. Semuanya budaya nongkrong sambil nangkring makanan ini luar biasa. Satu hal ya, terlepas ini kontroversi kemarin juga kan keracunan ya, makanan bergizi itu di Padalarang lagi kan, yang di sini banyak yang jadi korban. Tetapi saya bilang ini apa sih dibalik ininya? Saya bukan menjilat atau gimana, cuman memang ngasih duit dengan ngasih makanan itu beda Pak. Kalau ngasih duit pasti diserobot katanya, walaupun mungkin di sini juga karena sistem dan budayanya masih ada yang dikorupsi. Tapi satu hal, makanan tuh sampai, dan ini ternyata menciptakan apa? Lapangan kerja yang sangat luar biasa. Memang kalau soal makanan bergizi tidak akan terasa berapa nanti beberapa tahun ke depan, terus anak-anaknya dan lain sebagainya. Beda Pak. Saya dikasih uang biasa aja, tapi kalau Ustaz, dan ini budaya yang hilang. Ini generasi ayah saya itu, jamaah itu sering aja makan, bukan ngasih uang. Zat, ayo makan, itu ada pare anyar gitu, ada beras, Masya Allah, terasa mewah, terasa silaturahmi itu luar biasa soal makan ini. Dengan uang, yang ngasih uang biasa aja. Coba ke apa juga kalau ngasih uangnya mungkin biasa, walaupun gede gitu. Dan akhirnya yang kaum miskin itu ketika dapat uang itu, akhirnya bukan dibelikan sembako, dibelikan kuota akhirnya. Ya kan, berasnya lupa. Tapi kalau udah dikasih beras pasti dimasak, udah. Jarang yang kemudian dijual lagi. Ya, ini psikologi pemberian tentang masalah makanan dan juga uang, gitu ya. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa sifaun, ya, sifaun itu obat. Kenapa bukan dawaun? Sama, dawaun juga obat. Ternyata sifa itu di atas dawa. Sifa itu bisa sembuh karena yakin, karena sugesti. Kalau dawa hanya sekedar obat. Kalau berobat bisa kemanapun, mulai dari Singaparna sampai Singapura, ahlan wa sahlan, sampai bahkan ke Eropa. Sampai saya ketika ada tradisi orang-orang kaya berobat itu, sampai dikirain yang ngiung-ngiung itu cuman di jalan tol aja. Ternyata ada ambulan, ada jet ambulan katanya gitu. Ya, pernah ada yang sakit dari Amerika kemudian perlu pengobatan di Jepang, di Jepun, itu sampai naik jet gitu, jet ambulan gitu. Itu luar biasa itu. Ya, saya juga jadi penasaran. Oh, di darat aja ambulan kan geus tarik gitu, kenceng-kenceng, apalagi di atas melunan gitu. Ya, pengen banget, tapi jangan pengen jadi pasiennya, pengen jadi nganternya gitu. Naik jet kayak gitu sih, gimana gitu, cepet zut gitu langsung. Mampu itu. Itu dawa, berobat.
Kalau syifa, udahlah, yang penting mah kita ikhtiar terbaik. Ikhtiar terbaik juga belum tentu bisa menyembuhkan, karena yang menyembuhkan itu adalah Allah. Yang penting mah ikhtiar, sabar dan kemudian nunggu kapan kesembuhan itu diberikan, itu adalah rahmat. Karena itu kita nunggu rahmat aja. Kayaknya beberapa tahun Nabi Ayub diberikan penyakit, beliau sabar, tapi bukan berarti gak ikhtiar juga. Yang penting nggak usah berobat lah, kemudian nanti juga Allah menyembuhkan. Insya Allah beberapa hari di ICU gitu ya. Nah, ini juga nggak boleh. Nggak boleh, walatulku biaidikum ila tahluka, jangan kamu membiarkan dirimu sengsara, celaka, binasa, nggak boleh. Ya, kita harus berikhtiar. Nah, soal ikhtiar yang terbaik tentu sesuai kemampuan. Jangan kemudian saya yang biasa levelnya puskesmas, kemudian pengen pengobatan yang mahal yang di luar kemampuan saya, misalkan di kelas-kelas Korea, di Singapura, di Cina, misalkan gitu, harus ke luar negeri. Nggak bisa. Karena itu sugesti juga harus diperbesar sugestinya, biar ikhtiarnya terukur. Nah, kemudian yang kedua, kalau sudah sugestinya tinggi, misalnya dia bisa berobat di Singapura, kemudian berobat di puskesmas, dia biasanya mintul, itu kurang tajam, ya. Karena itulah disinilah fungsinya bagaimana iman bisa menyokong penyembuhan bagi orang yang beriman. Wala yazidudz zalimina illa khosara, dan tidaklah Al-Quran itu menjadi petunjuk apa-apa bagi orang zalim. Ya kan, bagi orang zalim yang kemudian menelantarkan Al-Quran itu gak akan berguna apa-apa, illa khosaro, kecuali kerugian. Maka banyak orang ngomong, buat apa baca Quran, apa hubungannya dengan kesehatan, apa gak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan, gak ada hubungannya dengan moral, gak ada hubungannya dengan kemanusiaan, udah aja itu cuma bacaan. Udah, gak bisa nyepek gitu. Yang saya pelajari ketika saya mempelajari satu kasus membaca Al-Quran, bahkan ada beberapa ayat kembali terus gitu. Saya belum tahu apa ini tentang ayat ini tuh, luas terus. Setiap saya kaji ayat itu ada aja yang baru, ada aja yang baru. Itu baru satu ayat. Secara ilmu ya Bang. Dan saya juga sudah paham bahasa Arabnya. Ya kan? Saya sudah paham bahasa Arabnya. Ternyata bukan hanya terjemah. Ada hakikat nilai-nilai ilmu yang dikembangkan dari ataupun yang bisa diambil dari Al-Quran. Karena itu Abdurrahman Al-Baghdadi, Syekh Al-Imam Abdurrahman Al-Baghdadi itu pernah menegaskan gini, beliau muridnya Imam Syafi'i itu, ya, ketika Imam Syafi'i nulis surat Ar-Risalah itu saya baca sampai 400 kali. Apa kan? Kalau kata orang-orang akademis sekarang mah bego. Satu surat dibaca bolak-balik dan naunan udah sekali, yang penting mah paham, kan gitu. Tapi demi Allah, tidaklah saya menamatkan satu surat itu yang 400 halaman itu, ya, yang beberapa ratus halaman itu, setiap kali saya beres baca, tamat baca, kecuali saya mendapatkan satu ilmu. Semakin terus dibaca dari orang yang berilmu, maka akan mendapatkan banyak ilmu, apalagi Al-Quran. Dari Al-Alim, dari zat yang maha mengetahui. Makanya semakin dibaca, sok tabat tiada, diulang 1000 kali, pasti liur. Apa nih sebetulnya yang diwariskan itu apa? Ilmunya. Coba telah lagi gitu. Saya juga kadang bosan ya. Ini lagi. Ternyata kebosanan itu hilang ketika saya mendapatkan ilmu yang baru. Ya, ketika terus dibaca. Nah itu Pak. Jadi ternyata apa rahmat di sini? Rahmat di sini itu kalau Al-Quran sering dibaca, keyakinan Bapak bakal mangprang, sugesti oke bakal tarik kalau gitu. Ya, jadi sugesti bakal tarik. Nah, kaitannya kemudian dengan kesehatan apa? Sebetulnya saya lagi sosialisasi ini Al-Quran medis. Nih, karya anak-anak Al-Azhar. Ya, asatidah Al-Azhar, ini tentang kesehatan. Di dalamnya ini bukan tafsir ya, kalau tafsir itu pemaparan tentang satu ayat. Jadi ini mah hanya tinjauan kesehatannya aja, ya, tinjauan kesehatannya aja. Dan ini memang kalau Al-Qurannya sih rada gede ya. Kalau bagi bapak-bapak yang senior, kalau ini kan ada ya 30 ke atas ya, atau 40 ke bawah ini. Ya, jadi kalau yang 40 ke bawah masih kelihatan. Nah, ada terjemahnya dan ini warna-warni. Ada terjemahnya, ada hadisnya, ada jurnalnya ini. Ada jurnal kesehatan. Jadi mulai dari bagaimana mengatasi obat ragu-ragu sampai obat kutu ada itu.
Ya, ketika banyak kutu dan lain sebagainya, ini apa ya? Ternyata jurnal bicara itu Al-Quran lebih dulu. Dan kenapa aturan syariat itu ada? Kan di umroh itu ada, di umroh sama haji itu ada tahalul kan? Boleh dicukur, boleh dibotakin. Walaupun dibotakin itu lebih bagus. Ternyata ini teh sesuai dengan anjuran kesehatan. Kalau seandainya banyak kutu, banyak gangguan bakteri di kepala, maka diberantaslah ladangnya, diberantaslah bukan kepalanya, rambutnya. Ya, diberantas rambutnya biar si rambut si kepala dan rambut sehat kembali. Gitu Pak. Ya. Jadi ini tinjauan rekan modis, jangan lupa nanti juga ada wakaf buat al-ukhuwah. Satu aja. Ya, satu aja sebagai saya ingin bahan bagaimana ini kemudian dikaji, dan ini full ya. Ini udah ada rekomendasi tinjauan dari pakar-pakar kesehatan, pakar-pakar medis. Ya, kita kan cuman mungkin dari bahasa Arabnya, hikmahnya, sama tafsirnya. Kalau kita mah, nah tentu saja ada pandangan ahli, terutama dari mereka yang pakar di bidang medis dan juga kesehatan. Jadi secara ilmu sesungguhnya bertanggung jawab. Ini bagus ya, terobosan baru, yang Qurannya juga bagus. Nanti kalaupun ada yang berminat bolehlah, ya boleh ke kita nanti sambil kita sosialisasiin. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu sehat semuanya sama keluarga besar di rumah. Ya, istiqomah terus dalam ketaatan sampai kemudian kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Sebelum ditutup, barangkali masih ada waktu pertanyaan? Cukup ya kayaknya. 5 menit lagi. Boleh. Kalau ada, saya siap kalau ada pertanyaan. Ya, alhamdulillah, silakan ya Pak, mungkin ada pertanyaan, satu pertanyaan apabila ada. Tidak ada. Alhamdulillah, itulah yang saya harapkan. Jazakallah khair. Ya, jadi yang jelas sesungguhnya keyakinan itu tidak bisa direkayasa, dia itu harus disuplai. Persoalannya suplai informasi kita adalah suplai informasi yang banyak bersumber dari informasi yang banyak hoaxnya, banyak bohongnya, banyak dustanya, sehingga sekali berdusta terus disebarkan sama buzzer-buzzer, maka dusta itu jadi kebenaran. Ya, dan kita banyak tertipu oleh itu. Kenapa kita mudah ditipu dengan dihasut dengan berita? Karena kita jauh dari Al-Quran. Al-Quran itu informasi sumber yang terpercaya. Dzalikal kitabul la raiba fi. Dia adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi selama kita membaca, mengkaji, menghafal, menghatamkan, memahami dan mentadaburi Al-Quran, insya Allah hati kita bakal sehat. Dan kalau hati sehat, maka seluruh fisik juga bakal sehat. Ya, ala inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam tubuh kita itu ada seonggok daging. Ya, jika idza salahat salahal jasadu kullu, jika daging itu sehat, maka sehat semuanya, seluruh tubuh. Wa idza fasadal jasadu, dan jika daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalb. Maka ingatlah bahwa seonggok daging itu adalah hati, dan hati itu bukan liver, karena beda ya. Kalau liver itu kabin, ternyata hati itu dalam pembahasan yang paling modern, arti yang paling tepat adalah jantung. Dan kalau jantungnya bagus, semuanya bakal bagus. Dan jantung ini dipicu oleh emosi, dipicu oleh pikiran, dipicu oleh keinginan, ya, dipicu oleh tagihan, dipicu oleh istri, dipicu oleh anak. Ya, nah ini kalau gak stabil, riwuh. Ya, makanya jagalah hati kita, jagalah jantung kita dengan baik, sehingga kita bisa sehat bukan hanya jasmania, tapi juga secara ruhaniah. Kalau otot-otot kuat dengan peregangan dan olahraga, maka ruhani bakal kuat dan terjaga kalau sering baca Al-Quran. Gitu Pak, kesimpulannya. Jadi kayak jauh. Kenapa? Misalkan saya juga kenapa banyak pusing, banyak apa? Ternyata saya banyak main TikTokan, banyak main Instagraman ketimbang baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu Masya Allah gak perlu lama,
Baru aja lihat mushafnya itu udah tenang. Apalagi pas dibuka langsung tibra Pak, sare. Ya kan? Ya, itu jadi emang udah memberikan ketenangan dahsyat luar biasa. Itu Al-Qur'an. Ya, tapi gini, cara baca Al-Qur'an yang benar, saya tutup ini, jauhin, udah langsung mushaf, ada mushaf saya, itu sering pakai aja. Itu aja mau udah lecet, karena itu setiap saya baca, jadi ketika lihat ayat itu, makanya kalau kita ada program mengkaji Al-Quran, jangan ganti-ganti mushafnya. Apalagi yang menghafal Al-Quran, jangan ganti-ganti, kacau ingatan kita. Jadi si ingatan kita itu udah nge-mapping, udah menempatkan Al-Quran mana, makanya Al-Quran saya, udah yang itu yang biasa dipakai untuk ngapalin itu, dan tidak disarankan untuk aplikasi di dalam handphone, kalau Al-Quran itu. Kenapa di handphone? Karena banyak notifikasinya. Lagi baca Quran, ada notif WA, ada notif email, angus, akhirnya poho deui gitu, ya, ditinggalkan lagi Al-Qur'annya, ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran